Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Bertemu lagi kita, saya Hendra Bakti di acara Sapa Sosial ya. Di kesempatan pagi ini, semoga Anda telah siap menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Tapi bagi Anda yang sedang berada di manapun yang masih menyaksikan televisi, ada baiknya Anda menyimak perbincangan yang akan kami hadirkan di Sapa Sosial yang berusaha untuk menginspirasi Anda semuanya. Ini adalah hari Rabu, hari di mana pertengahan pekan, mungkin kesibukan dan rutinitas masih saja menyertai Anda semuanya. Mungkin lebih baik jika Anda bersantai dan tidak terlalu serius menghadapi kegiatan Anda. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, salah satu caranya mungkin dengan menyimak sajak-sajak indah dari seorang penggemar puisi. Seperti hari ini kita akan menampilkan beberapa performa seorang penyair, bisa kita katakan ya begitu ya, untuk menyampaikan syair-syair indahnya dalam puisi begitu ya. Telah hadir di studio ada Sri Rahayu Andira yang merupakan seorang penggemar puisi dan selalu menyampaikan sajak-sajak indah begitu dari dirinya begitu. Oke, kita langsung berkenalan. Oke, selamat pagi, apa kabar Sri Rahayu? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan datang di studio Kompas TV Makassar untuk mendengarkan lantunan indah puisi-puisinya ya. Oke, banyak di antara kita yang memang mungkin senang dengan puisi karena setiap orang mungkin waktu masih kecil, sekolah, SD begitu misalnya, diajarkan bagaimana karya-karya berpuisi yang baik. Yang paling terkenal itu karya Heril Anwar ya, iya. Aku. Oke. Baik, Sri Rahayu sendiri sejak kapan mulai gemar untuk membaca dan melantunkan puisi? Oke. Kalau untuk puisi itu sendiri sebenarnya kita kan sudah dikenalkan dari sekolah dasar, sudah mulai ikut 17-an dan sebagainya. Kalau waktu sekolah dasar sampai SMP itu lebih gemar ke puisi Bugis sebenarnya. Puisi Bugis? Iya, puisi Bugis. Ada juga ya? Ada. Puisi Bugis, kemudian dilatih terus sampai Madrasah Tsanawiyah, SMA, kemudian masuklah ke bangku kuliah. Bukan kebetulan sih ya, memang direncanakan lulusnya di Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi masih berkaitan ya dengan jalan hidupnya gitu ya. Oke, kalau kamu sendiri sejauh ini mengenal puisi itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya? Apakah puisi dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan lain-lain? Kalau bagi Sri Rahayu sendiri? Kalau saya tadi dikatakan penggemar, iya, saya penggemar puisi. Kalau dikatakan penyair, saya masih agak berat kan. Kalau dikatakan penyair, saya senang puisi karena kenapa? Menurut saya dalam puisi itu kita bisa mengekspresikan berbagai macam hal, meskipun pribadi kita sebenarnya mungkin harus jaga ini, jaga itu, jaga image ini, jaga image itu, menjaga perkataan ini, perkataan itu, tetapi dalam puisi lah kita bisa menuangkan segala ide, kreativitas, dan kritik pun aman, seperti itu. Betul ya, jadi tidak hanya penyampaian hal-hal yang membahagiakan, tapi puisi kita bisa jadikan sarana untuk menyampaikan kritik ya, kepada apa yang kita kritiki begitu ya, misalnya tentang kebijakan kampus, kebijakan pemerintah dan lain-lain begitu ya. Menarik sekali jika mungkin kita langsung mendengar sebuah karya atau puisi dari lantunan puisi dari seorang Ira ya, nama panggilan kecilnya. Silakan Ira. Saya akan mencoba membawakan sebuah puisi yang mengkritik tentang Hari Buruh. Sebentar lagi akan ada Hari Buruh. Judulnya Rosita Desriani, Gerbang Malik, kepada saudariku Marsina. Ombak memburu, langit menantang, rimba murka iblis minta tumbal. Aku Marsina terkubur dengan amarah tanpa doa, tanpa niat. Kepada siapa setan mengadu sedang pintu surga tertutup rapat? Adakah kata taubat berlaku sedang laknat alam berlaku kekal? Tak ada tempat, tak ada ruang, tak ada. Aku Marsina
terkubur dengan amarah tanpa doa, tanpa niat. Aku mati di etalase kaum Adam, sembilu telah merobek-robek ususku, sakitnya sakit sejagat. Seperti sakitnya ketika mereka menusuk dada. Dengan taring, bukan gerahan. Aku Marsina, terkubur dengan amarah tanpa doa, tanpa niat. Aku mati di etalase kaum Adam, sembilu telah mencincang-cincang urat nadiku, perihnya perih sejagat, seperti perihnya ketika mereka menusuk-nusuk selangkanganku dengan nafsu, dengan birahi. Aku Marsina, terkubur dengan amarah tanpa doa, tanpa niat. Siapa salah? Siapa berdosa? Siapa memulai? Siapa mengakhiri? Siapa? Dosaku di balik dosamu tersimpan titisan neraka. Biarkan nodaku membekas dan kutunggu kau di gerbang Malik. Oke. Marsina, seorang tokoh buruh yang meninggal gitu, Betul, tewas Kak. dalam sebuah tragedi yang menjadikan dirinya terkenal di setiap 1 Mei diperingati sebagai hari buruh. 1 Mei diperingati sebagai hari buruh begitu ya. Ini bisa dijelaskan lebih detail lagi, ini menceritakan tentang apa kalau kita mendengarkan secara ini, tentang bagaimana seorang Marsina begitu yang ketika telah tewas tidak kita dengar bagaimana keluhannya, namun ternyata dalam puisi ini kita bisa sedikit abstrak bagaimana perasaan seorang Marsina ketika tewas begitu. Bisa dijelaskan tentang puisi? Iya, itu tadi saya mengatakan dalam puisi kita bisa melakukan kritik, dalam puisi kita bisa mengungkapkan segala hal dan mengungkapkan entah itu kenyataan tetapi dengan bumbu imajinasi dan majas yang sedemikian rupa. Dalam puisi ini menceritakan tentang sosok Marsina yang kita sama-sama kenal pada tahun 93 kalau tidak salah itu, atau tahun berapa ya, sekitar dari Orde Baru, dia muncul di Orde Baru pertama. Orde Baru, dia seorang buruh yang bekerja di salah satu pabrik arloji, tetapi pada saat itu terjadi ketimpangan persoalan ketidakadilan upah buruh, dan dia merupakan kritik. Baik, tokoh Marsina adalah tokoh buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh begitu, hak-hak buruh, dan sebentar lagi akan diperingati pada saat ini begitu ya. Luar biasa kritikan yang disampaikan lewat tokoh yang puisi yang berjudul Gerbang Malik. Gerbang Malik. Oke, baik. Menarik sekali saudara. Bagi Anda yang sudah menyimak bagaimana seorang Indira atau Ira ini menyampaikan syairnya, kemudian mungkin bagi Anda ingin mengetahui bagaimana tips-tips untuk bisa membawakan puisi dengan baik begitu ya. Nanti Andira akan berbagi tips untuk kita semuanya. Tapi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda yang sedang berniat untuk belajar membawakan puisi, tepat mungkin Anda menyaksikan acara ini karena ada seorang Sri Rahayu Andira yang mungkin telah banyak makan asam garam soal puisi. Oke, baik. Andira, ini tadi puisinya begitu ini ya, karena ketika kita membawakan puisi bagaimana caranya kita mempengaruhi rasa seseorang begitu untuk bisa larut dalam kata-kata yang kita sampaikan. Kalau misalnya puisi yang kita sampaikan puisi yang sedih, ketika melihat pendengar kita menangis, mungkin kita merasa sangat puas begitu ya dengan dan berhasil dengan puisi kita begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya membawakan puisi yang baik dan bagus itu menurut Andira yang telah banyak pengalaman soal membawakan puisi begitu? Kalau selama ini sebelum membacakan puisi di atas panggung, tentunya kita harus tahu dulu mungkin situasinya pada saat itu, tujuannya apa. Kemudian kita tentukan tema puisi yang akan kita bawakan. Setelah itu mengkaji isi puisinya, apa kira-kira maksud yang ingin disampaikan pengarang. Kemudian kita mencoba untuk menghayati isinya, meminjam pengalaman-pengalaman mungkin
di sekitaran rumah kita ataukah pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin agak berkaitan dengan isi puisi walaupun tersebut. kita tidak mengalaminya, Iya, begitu walaupun ya. kita Jadi tidak mengalami. itu dia mungkin yang agak sedikit sulit untuk menghayati dan iya. menjiwai puisi itu Iya. seperti apa untuk bisa menghayatinya begitu, Iya. bisa feel-nya sampai gitu. Kalau untuk membaca puisi tersebut memang seharusnya ada pelatihan, namanya olah rasa, olah tubuh, olah mimik, kemudian kalau saya mengistilahkannya meminjam pengalaman. Meminjam pengalaman. Ketika puisinya sedih, kalau saya sendiri agak sulit untuk menghayatinya, saya membayangkan pengalaman saya yang menyedihkan. Menyedihkan, membangun perasaan itu agar pada saat membacakan pun akan mudah untuk menghayati seperti itu. Pengalaman membayangkan ketika patah hati. Iya, Oke, apa namanya? Ini kita ketahui bahwa seseorang yang ingin membawakan sebuah puisi itu tidak mudah begitu ya, meminjam pengalaman Iya. orang lain begitu. Ada satu momen nggak yang memang sampai membuat Ira ini meneteskan air mata ketika membawakan puisi? Itu aja, paling kalau puisinya tentang ibu, tentang orang tua, tentunya akan sangat menyentuh, apalagi kalau diksi-diksi yang digunakan berkaitan dengan pengalaman pribadi kita. Ada hal-hal yang mungkin pernah kita alami dan sangat mengena dengan puisi itu. Kalau Ira sendiri lebih menyukai puisi yang bertema seperti apa? Tema seperti tadi, kritikan-kritikan, tema soal perasaan-perasaan sedih dan lain-lain, itu lebih suka yang kemana? Sebenarnya suka kritik, tetapi bergantung suasana hati. Suasana hati, oke. Baik. Nah, ada satu forma lagi yang akan disampaikan oleh Ira untuk membawakan sebuah puisi. Kali ini sedikit berbeda dengan tadi karena dia akan membawakan puisi Bugis. Nanti kita tanyakan artinya setelah ia perform. Mungkin sudah disiapkan. Nanti sambil kita simak begitu ya. Untuk Ira ini bagaimana cara membawakan puisi sambil Anda pelajari dan coba deh dengarkan dengan baik, siapa tahu Anda terpengaruh dengan apa yang disampaikannya. Silakan Ira. Berdiri boleh ya? Boleh, silakan berdiri. Ini sebuah puisi Bugis, judulnya Lalawu sang karupena sak baloa lontarakna susunge lina andi radi rampe-rampe lisek mana mapakainge rito takalupa mapaompo nawa-nawa maparewe bali sumange riengkana becik temak geteng alu-kalu-waluak temak petu rimalilun na pak barisarai ritemat taretek na pangaderengi tetangi gau mapuraonro malupai paseng toriolo teloro welarenge temak coli rau kajue tepole laung rumai naumpuk na nia cekae na lari na gau bawange na malawi na asim panuange tega ni lisek na latoa, tega to ni lisek na sur seliange, tega to ni pasena ka jauh lalidong, tega to ni masona peta tori sompai. Lenyek ni pasena raja punggawana boni, lenyek to ni batila na hak jandi mapanyuki tu polok na tanah Mekah, lenyek to ni salompena. Rundrung pulauan na limpoe, orwane temarengga, rilompok ri tengah padang. Deni pasal boleh sak tetap mesin nak awampuan ni mapamimak batu salo. Deni sangkar rupa naboni. Patok telingkang, tok dok puli telara. Cepu lau-laun na tobone, tercepu atin. Apa namanya? Kalau Ira sendiri asli kelahiran mana? Saya Bone. Oke. Jadi sedikit sudah matang begitu dengan bahasa Bugis begitu ya. Itu tadi judulnya apa dan menceritakan soal apa? Ini Lalau Sangkar Rupanya Sak Baloa, menceritakan tentang petua-petua orang terdahulu yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh pemuda-pemudi sekarang seperti itu, sehingga banyak terjadi entah itu musibah, entah itu persoalan-persoalan yang memang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran kebiasaan atau peraturan orang terdahulu seperti itu. Oke, jadi ada petua-petua orang terdahulu yang disampaikan melalui puisi begitu ya. Puisi ini sendiri karyanya siapa? Ini Lina Andi Radi.
diksi-diksi yang digunakan pun diksi lama. Ini sebenarnya puisi lama sekali. Ini puisi saya bawakan waktu SD, makanya berkesan sampai lama sekarang. Gitu ya. Iya. Jadi puisi salah satu puisi yang tidak bisa terlupakan begitu ya. Selalu dibawakan pada saat SD. Pasti cara membawakannya sudah matang pasti sampai kalau saat ini ya gitu ya, sudah S2 begitu ya. Semoga. Menjalani kuliah S2. Apa namanya? Ira ini lebih kebanyakan dari puisi yang disampaikan tadi, yang pertama dengan yang kedua, semua adalah karya orang lain, begitu ya. Memangnya Ira belum pernah menulis sebuah puisi, ataukah memang lebih gemar untuk menyampaikan puisi orang lain saja? Sebenarnya saya juga menulis, tetapi untuk lolos ke itu baru beberapa kali lulus ke festival antologi puisi. Ada juga puisi yang dibukukan, tetapi itu puisi nasional yang hasil seleksi. Itu hasil seleksi untuk membawakannya sendiri. Untuk sekarang ini saya masih mencari referensi dengan membawakan puisi-puisi orang lain, dan saya memang lebih menyukai pemanggungan. Artinya saya senang menyampaikan, saya senang berekspresi langsung, saya senang kontak langsung dengan penonton. Seperti itu. Mungkin pembelajaran berikutnya adalah berjuang untuk bisa menulis puisi karya sendiri begitu ya. Karena ketika membawakan karya sendiri pasti akan lebih dijiwai begitu ya. Nah, banyak orang yang kemudian pesan yang disampaikan dalam puisi itu tidak sampai kepada pendengar, kepada penontonnya begitu ya. Untuk bisa menyampaikan pesan itu dan terasa sama penonton dan pendengar itu bagaimana bagusnya begitu tipsnya? Sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, mulai dari gestur, gerak, mimik, ekspresi wajah itu dilatih dengan olah mimik, kemudian vokal, ada intonasi, ada timbre warna suara. Biasanya pembaca puisi sebaiknya menggunakan suara diafragma agar pada saat nada-nada tinggi pun tidak habis suaranya. Kalau pakai suara leher itu agak-agak susah. Kemudian memperhatikan seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, makna yang ingin disampaikan. Kalau kita sendiri tidak menjiwai, pasti penonton akan susah untuk menerima. Tetapi ketika kita menyampaikannya dengan perasaan yang tulus, ketika kita sudah menjiwai, itu akan lebih mudah ditangkap. Baik. Jika dibandingkan dengan sebuah film begitu ya, film ada momen tertentu di mana mungkin sampailah pada titik klimaksnya begitu ya, yang kemudian begitu tinggi tensinya pada saat itu. Kalau diturunkan di puisi, memang di puisi juga ada hal seperti itu enggak sih? Ada, itu dimainkan di intonasi dan irama. Kita harus juga memperhatikan bagian mana sih inti dari puisi itu yang harus ditekankan, yang harus ditegaskan, yang mana klimaksnya yang harus ditekankan dan ditegaskan, di mana harus turun, karena penonton pun akan bosan untuk menonton ketika kita pembawaannya flat-flat saja. Betul begitu. Karena kalau kita zaman SD dulu, irama puisi yang kita sampaikan irama yang sungguh teratur begitu ya, sama antara kalimat pertama dengan kalimat kedua begitu. Baik. Selanjutnya kita masih ingin, Ira ini sudah saya suruh untuk menyiapkan 3 puisi. Tadi sudah tersampaikan 2 puisi begitu ya. Akan ada 1 puisi lagi yang akan disampaikan Ira, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sultan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan sekarang kita masih bersama dengan Ira, seorang penggemar puisi, walaupun sampai saat ini masih sedikit karya yang ia ciptakan sendiri, tapi cara penyampaian puisi-puisi yang dikarang oleh orang lain itu sudah bisa diacungi jempol begitu ya. Ira, sejauh ini puisi-puisi yang kamu sampaikan itu sudah tersampaikan atau biasa dipanggungkan itu di mana saja? Kalau puisi biasa di lomba-lomba sekabupaten, seprovinsi ada juga. Kalau nasional kemarin itu cerita rakyat. Cerita rakyat, Nanti saya akan tanyakan begitu ya, bagaimana keberadaan para penyair-penyair Anda dari pandangan Anda begitu ya, penyair-penyair di Makassar seperti apa, harusnya pemerintah bagaimana terhadap orang-orang yang bergelut dengan seni dan lain-lain, itu saya nanti disampaikan. Tapi kita lihat perform yang terakhirnya gitu ya. Puisi yang ketiga sambil duduk aja itu akan disampaikan puisi apa nih yang judulnya nih? Karena Aku Tuhanku. Baik, kita ingin dengarkan langsung saja. Kita sambut, ini dia Andira. Ya, judul puisi selanjutnya itu Karena Aku Tuhanku.
tak perlu menatap jejak tanpa pusara. Semerbak tak lama bertahan. Purnama kesekian menawarkan cahaya. Toh, aku hanyalah bias yang sesekali mengendap, mengintip sunyi malam ini yang selalu kau simbolkan minor. Purnama tak akan retak meski senarmu mencabik-cabik cahayanya. Nafas pertama kupastikan untukmu hingga hijab Viera telanjang dada mendatangiku. Datanglah tanpa melihat, sebab retinamu telah menghisap semua imajinasiku akan surga. Satu tatapan, dan aku akan memuai tanpa ruang. Syair-syair yang kau lantunkan selalu kujaga. Ia membuatku melangkah tanpa kaki, imajinasi berlari liar meninggalkan tubuh yang tak lagi kukenal. Kelak, di setiap sudut kota akan kutancapkan nama-nama tanpa huruf, agar kau tak lelah mencariku, karena aku Tuhanku. Oke, karena aku Tuhanku. Ya. Ira, dalam memilih puisi yang ingin disampaikan, itu kamu milih-milih nggak ya? Enggak milih-milih sih Kak, cuma ini juga berdasarkan kegiatan apa yang akan dibawakan. Tetapi kalau sekarang ini yang tadi itu beberapa puisi itu karya dari kakak-kakak dari Bengkel Sastra, yang terakhir itu dari Kak Wildan, yang pertama dari Kak. Baik, Ira ini saudara adalah mahasiswa di mana tentang puisi, cara-cara yang ia dapatkan untuk menyampaikan puisi dengan baik dan benar itu ia dapatkan di Bengkel Sastra, salah satu organisasi di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Baik, menurut pandangan Ira begitu, keberadaan para penyair-penyair di Makassar bagaimana begitu? Lalu perhatiannya, harapan kedepannya untuk pemerintah, bagaimana perhatiannya kepada para penyair itu bagaimana pandangannya? Kalau saya sendiri, saya melihat banyak potensi dari penyair-penyair Makassar, apalagi sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka bentuk, lembaga-lembaga kepenyairan, kesenian yang mereka bentuk. Tapi tentunya bagaimanapun kegiatan apapun itu akan membutuhkan support dari pemerintah. Dan saya merasa itu masih kurang. Itu masih kurang, entah itu di bagian, apalagi di bagian kalau seseorang ingin menulis membuat antologi itu juga membutuhkan budget. Meskipun mereka mungkin punya banyak karya, tetapi tidak ada dorongan atau bantuan dari pihak yang seharusnya memberikan support, itu akan susah bagi mereka untuk mempublikasikan karya meskipun sekarang sudah ada media sosial. Oke, baik. Suara hati seorang penyair yang tentunya berharap ada ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa mengimplementasikan karya-karya, karena kita ketahui saat ini memang terlalu jarang begitu ya ada sarana seni yang dipanggungkan di sebuah lokasi begitu. Mungkin kita lebih banyak melihat festival kuliner dan lain-lain begitu ya. Mungkin lebih bagus ada festival seni dan lain-lain yang membuat itu menjadi ruang bagi para penyair dan pecinta seni lainnya begitu ya. Terima kasih banyak Ira telah hadir di studio Kompas TV Makassar. Ilmu yang dibagikan oleh Ira mudah-mudahan tersampaikan kepada pemirsa, dan syair-syair yang disampaikan membuat menghibur untuk seluruhnya ya. Terima kasih Ira, sukses dengan karya-karyanya. Kita tunggu tulisan-tulisannya dan juga mungkin buku yang akan diterbitkan begitu ya. Terima kasih saudara, Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel yang tentunya berharap mudah-mudahan kegiatan Anda hari ini bisa sedikit terinspirasi dengan puisi dari Ira tentunya. Saya Hendra Bakti mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel dan mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar hari ini. Hendra Bakti pamit, sampai jumpa saudara. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo saudara, apa
kabarnya hari ini? Senang sekali saya Mirani dapat hadir kembali ke acara K-Shop selama 30 menit ke depan. Nah, bersama saya Pak Susanto, ya. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Mirani sudah hadir di studio ini. Sama-sama. Nah, hari ini kita akan membicara mengenai kesehatan lutut, ya, nyeri lutut. Nah, saudara pernah nggak sih berasa sering sekali naik tangga nyeri, ya? Atau naik tangga itu ada bunyi suara krek-krek-krek kayak gitu ya. Betul. Nah, umur 30-an ke atas itu seringkali saya mendengar orang-orang sudah mengatakan, aduh naik tangga sakit, capek, nggak kuat, apalagi ngangkat beban yang berat, gendong anak seperti itu, aktivitas sehari-hari di rumah. Nah, itu sangat mengganggu sekali sebenarnya aktivitas kita, Pak, ya. Betul. Ya, jadi dengan bertambahnya usia, ya, ini terutama nih ya, atau dengan berat badan berlebih, ya. Nah, ini bisa membebani lutut kita, karena lutut itu diciptakan untuk berat yang ideal. Nah, makanya kalau beratnya nambah atau kerjanya ekstra keras, kerjanya misalnya jangan salah, misalnya gini deh, kita naik motor, nganggapnya lutut saya kan no problem, ya kan? Tapi pada waktu di lampu merah kita nahan motor.